Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istilah atau term dan juga tentang sesat pikir atau logical fallacy. Lengkap dengan contohnya dan juga bagaimana cara mengatasinya. Yuk simak sampai selesai video ini agar kamu bisa lebih oke dalam berargumentasi. Jangan lupa di like dan juga subscribe ya. Nah, pada dasarnya istilah atau term itu terdiri dari berbagai macam. Salah satu jenis termnya adalah term definisi, yaitu istilah yang memiliki arti dan makna yang lebih spesifik. Contohnya kata segitiga, yang mengacu pada bentuk bangun datar dengan 3 sisi dan 3 sudut. Dengan definisi yang jelas ini, tentunya orang dapat memahami apa itu segitiga dengan tepat. Yang kedua ada term konseptual, yang lebih berkaitan dengan ide atau konsep yang relatif abstrak dan bisa berbeda pengertiannya tergantung pada konteks. Misalnya kata keadilan. Keadilan bisa dimaknai berbagai macam-macam. Dalam hukum, biasanya berarti perlakuan yang sama bagi semua orang, sedangkan dalam konteks sosial diartikan sebagai pembagian sumber daya yang adil. Nah, yang ketiga, ada terms operasional, yaitu istilah yang digunakan dalam penelitian dan diartikan berdasarkan cara mengukurnya. Contohnya, survei kepuasan pelanggan. Bisa diukur juga melalui survei yang menanyakan seberapa puas pelanggan tersebut terhadap jasa atau terhadap pelayanan yang sudah diberikan. Teman-teman, berbicara tentang kesalahan dalam berlogika atau biasanya kita sebut dengan logical fallacy. Logical fallacy itu ada banyak bentuknya loh. Salah satunya ada namanya ad hominem. Apa sih ad hominem? Ad hominem adalah ketika argumen seseorang diserang dengan menyerang karakter atau pribadi dari orang tersebut. Contohnya kayak gini, pendapat kamu tentang perubahan iklim itu nggak bisa diperhitungkan karena kamu nggak lulus kuliah. Nah, contoh lainnya ada yang namanya strawman. Apa itu strawman? Strawman itu ketika argumen lawan dibuat seolah-olah salah atau diputarbalikkan supaya lebih mudah diserang. Contohnya, kalau kamu setuju mengurangi anggaran militer, berarti kamu ingin negara kita nggak punya pertahanan sama sekali. Padahal sebenarnya orang tersebut mungkin hanya ingin pengurangan anggaran yang lebih efisien. Dari contoh yang ketiga ada yang namanya false dilemma. Apa itu false dilemma? False dilemma ketika seseorang hanya diberikan 2 pilihan, padahal masih ada opsi yang lain. Contohnya, kalau kamu nggak dukung kebijakan ini, berarti kamu nggak peduli sama sekali dengan lingkungan. Padahal sebenarnya masih banyak cara nih untuk peduli dengan lingkungan selain mendukung kebijakan ini. Nah teman-teman, dari tadi tuh kita udah bicara nih tentang sesat pikir, tentang logical fallacy, dan contoh-contohnya. Ada nggak sih tips atau caranya untuk menghindari itu? Nah di kesempatan kali ini saya juga mau kasih tips buat teman-teman agar bisa terhindari sesat pikir. Yang pertama, kita harus lebih jeli atau kita harus belajar untuk memahami argumen orang lain dengan benar sebelum kita meresponnya. Jangan terlalu terburu-buru ya untuk mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan tanpa melihat keseluruhan informasi. Selain itu, penting untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dengan banyak membaca dan berdiskusi agar lebih jeli mengenai kesalahan logika. Terakhir, kita harus selalu terbuka dengan berbagai sudut pandang dan tidak memandang masalah hanya dalam 2 pilihan saja. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.